haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika nama Tuhan dipermuliakan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Artinya Tuhan, kami percaya dengan iman, di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya Tuhan, setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, kami pasti terima berkat, terima sukacita, terima yang terbaik dari Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan di tempat ini Tuhan, setiap kami Tuhan akan terima tubuh, yaitu Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, biar kiranya Tuhan yang menjamah hati dan pikiran kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung live streaming Tuhan. Kami berdoa berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan yang Kau percayakan saat sore hari menyampaikan firman, kami doa Tuhan urapi, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas penuh dengan kekurangan Tuhan, tapi kami percaya dengan iman, walaupun hanya manusia biasa, ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa, untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan, sembuhkan hamba di balik kaki salib-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan yang semakin besar, hamba yang semakin kecil, sehingga benar-benar melalui apa yang kami kerjakan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bahkan kami mau berdoa, apapun yang disampaikan bukan berdasarkan nikmat hamba yang terbatas, tapi semuanya berasal dari isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu, isi hati Tuhan pasti memberkati, pasti memerdekakan setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Silakan duduk Pak Saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini Saudara, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Walaupun Saudara tadi penuh perjuangan. Saudara, saya tadi pas masuk Saudara lewat samping, jujur saya sampai speechless Saudara. Gabungan antara kagum dan juga gak tega lihatnya Saudara. Itu kenapa saya pas ngelihat tadi Saudara, aduh Tuhan, saya ngeliat perjuangannya luar biasa. Tapi sekali lagi saya mau bilang Saudara, dalam Tuhan tetap ada sukacita. Jeri lelamu tidak akan pernah sia-sia. Kau pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama kanan kirimu, ayo tetap bersukacita. Bilang sama yang ngomong, kamu pasti diberkati Tuhan. Bilang sama dirimu, aku pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, waktu kita terbatas Saudara, saya sebelum mulai khotbah, saya mengucapkan mewakili gereja, mewakili Bapak Gembala Sidang bersama Ibu Gembala dan keluarga besar. Saya mengucapkan selamat Natal 2020. Semoga damai Natal, sukacita Natal selalu berlimpah dalam kehidupan Saudara dan saya. Dan sekali lagi saya percaya dengan iman, tahun ini Natal ini Saudara semuanya dapat kado spesial dari Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang bawa kue Natal boleh juga. Haleluya. Natal kan banyak kue. Yuk sama-sama dengan iman percayamu, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau buka Alkitab kita Saudara, yaitu di Lukas. Kita mau buka Alkitab kita dari Lukas Saudara, yaitu di pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai 14. Lukas pasalnya yang kedua, kita akan baca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nanti saya baca ayatnya yang ke-8, Saudara baca 9, kita gantian 14, kita akan baca sama-sama. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Di situ diberi judul apa? Gembala ayat 8, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9 silakan.
Ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. 14 sama-sama, 3, iya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan lebih dalam saudara, banyak orang saudara gara-gara ayat ini saudara, pasal yang kita baca ini saudara, banyak orang yang suka tanya sama saya, Pak Pendeta, emang benar Pak Pendeta Natal itu tanggal 25 Desember Pak Pendeta? Bukannya kalau Natal itu Pak Pendeta kayaknya bulan-bulan pertengahan tahun Pak Pendeta? Soalnya kan Pak Pendeta kalau kita baca Alkitab Pak Pendeta ada gembala-gembala yang mengembalakan domba Pak Pendeta. Kan musim dingin emang ada Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, banyak referensi yang saya baca dan semuanya menyatakan memang Natal itu di bulan Desember, Tuhan Yesus lahir itu di bulan Desember. Dan saya mau bilang saudara, ada satu buku yang bagus sekali saudara bisa baca untuk jadikan referensi, buku dari Alfred Edersheim saudara. Nah, buku ini saudara judulnya The Life and Times of Jesus the Messiah. Ini saudara, dia adalah seorang penulis dan dia pelajari yang namanya melakukan penelitian kitab-kitab Tarkum. Apa itu kitab Tarkum? Kitab Tarkum itu saudara adalah kitab yang perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Aramaik itu saudara adalah bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus sehari-hari saudara. Dan ketika kitab Tarkum itu saudara dalam bahasa Aramaiknya saudara, ketika bicara tentang kitab Kejadian, nubuatan tentang kelahiran Mesias, juru selamat, di situ dikatakan bahwa Mesias kelahirannya akan dikumandangkan di padang gembala. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata Migdal Eder saudara. Nah, kalau bicara tentang Migdal Eder ditarik jadi bahasa Indonesia, itu bicara tentang padang gembala. Tetapi ketika belajar lebih dalam lagi saudara, lebih spesifik itu bicara tentang tempat di mana sekawanan sekawanan domba itu dipelihara dan lokasinya itu saudara dekat dengan yang namanya Bait Allah. Itu lokasi secara geografisnya saudara antara perjalanan dari Yerusalem ke Bethlehem saudara. Dan itu mereka akan selalu memelihara domba di sana. Mereka akan tetap mengembalakan domba setiap musim. Jadi tidak ada berhentinya. Kenapa? Karena kita tahu bersama saudara, yang namanya upacara Yahudi semuanya mengadakan yang namanya upacara kurang minum kopi. Gara-gara buru-buru nih. Penyembelihan. Nah, ini tadi nih saudara. Itulah dia. Untuk apa? Korban bakaran. Ini kalau ada jemaat baru ketemu saya. Ini pendeta nih. Pinter gak sih dia? Casingnya doang kayaknya. Jangan suuzon nama pendeta, dosa. Penyembelihan. Nah itu betul. Anak domba saudara. Saya mau bilang saudara, karena kenapa? Butuh terus. Itu kenapa? Tetap akan ada yang namanya pengembalaan domba. Untuk apa? Untuk mensuplai yang namanya korban bakaran. Itu kenapa di gereja kita, sekali lagi saudara, Bapak Gembala sidang kita, Tuhan perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Kita harus selalu melakukan perjamuan kudus. Karena kenapa? Gambaran tentang apa? Adanya korban bakaran, adanya darah yang tercurah. Jadi sekali lagi, bisa sangat dipastikan kalau bicara tentang gembala, mau musim apapun tetap akan ada gembala untuk apa? Menyuplai yang namanya kebutuhan dari korban atau upacara yang ada di Bait Allah. Yang paling saya kesel ada yang masih nanya sama saya, Pak Pendeta, emang Pak Pendeta? Benar Pak Pendeta, saya dengar Pak Pendeta katanya itu yang namanya Desember itu Pak Pendeta hari lahirnya Dewa Matahari. Saya mau bilang saudara, kalau cocok logi begitu saya mau bilang, yang portal yang lahir di Pengkolan, Kelapa Gading sana, lahirnya juga bulan Desember saudara. Jadi kalau mau sama-samain tetap nggak bisa saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, apa yang dilakukan oleh sekali lagi oleh Alkitab dengan tegas sekali lagi bilang apa saudara, bahwa memang penelitian juga membuktikan bahwa memang Natal itu tanggal 25 Desember adalah waktu yang paling tepat saudara, sesuai dengan sejarah. Nah itu kenapa kita akan sama-sama back to the topic dulu saudara. Nah back to the topic, Kejadian 3 ayat 10, coba kita lihat. Kejadian 3 ayat 10, kita harus benar-benar singkat padat jelas. Khotbah 45 menit harus jadi 25 menit. Oh Tuhan. Kurang sayang apa saya sama saudara? Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Ia menjawab. Ketika aku apa? Aku menjadi takut. Karena apa?
Sebab itu aku, sekali lagi di bagian awal, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Saya mau bilang saudara, bicara tentang Natal, itu bicara tentang tidak ada lagi ketakutan. Tema khotbah saya boleh munculkan dulu saudara. Tema khotbah saya hari ini bicara tentang Christmas, no more fear. Atau Natal, tidak ada lagi ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, Natal. Tidak ada lagi ketakutan. Amin. Ketika kita baca kejadian tadi saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, saya mau bilang saudara, akhirnya untuk pertama kalinya manusia ada dalam ketakutan. Kenapa? Karena awalnya mereka ada kepastian keselamatan di Taman Eden. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, akhirnya mereka kehilangan yang namanya kepastian keselamatan. Akhirnya ketidakadaan kepastian keselamatan itu membuat mereka hidup dalam ketakutan. Jangankan tidak ada kepastian keselamatan, tidak ada kepastian dalam hubungan aja bikin galau. Banyak anak muda kan? Iya, hubungan aja kalau nggak ada kepastian, udah antar jemput, udah bilang I love you, udah bilang met mamam ya, met bobo ya, tapi nggak ada status, itu bikin sakit hati sampai ke tulang belakang itu saudara. Apalagi tidak ada yang namanya kepastian keselamatan. Artinya apa? Sesuatu yang sangat menakutkan. Itu kenapa orang pada masa itu mereka sangat menanti-nantikan Mesias, juru selamat untuk apa? Membawa keselamatan. Dan ketika Tuhan Yesus lahir, saya mau bilang saudara, keselamatan itu ada. Akhirnya apa? Tidak lagi ada ketakutan karena ada kepastian keselamatan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah tetapi saudara, banyak orang masih hidup dalam ketakutan. Saya mau bilang ya, takut itu manusiawi. Karena kenapa? Takut itu respon yang manusiawi terhadap sesuatu. Tapi ketika bicara tentang hidup dalam ketakutan, itu sesuatu yang berbahaya. Banyak orang hari-hari saudara hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena bersumber dari dirinya sendiri saudara. Itu kenapa kita akan sama-sama belajar sumber-sumber masalah, sumber-sumber ketakutan yang harus kita solve supaya apa? Kita tidak hidup lagi dalam ketakutan. Ketakutan itu sesuatu yang berbahaya. Karena kenapa? Coba kita lihat Ayub. Ayub pasalnya yang ke-3, 25 sampai 26. Ayub 3 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Yuk coba kita lihat. Cepat saja. Kalau saudara langsung lihat di layar aja. Takutnya saudara cari dekat Wahyu susah. Yuk. Mana ini? Saya malah jarang masuk gereja lagi. Masuk gereja cuma tanggal 25 Desember. Iya banyak kan begitu kan? Kristen-Kristen panas. Pasca dan Natal. Yuk, iya kan betul ya. Sama-sama 3 ya. Karena yang kutakutkan itulah yang dan yang kucemaskan. Ayat 26 dikatakan apa? Aku tidak mendapat istirahat, tetapi apa? Saya mau bilang saudara, yang namanya ketakutan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Itu kenapa kita akan sama-sama belajar sumber ketakutan. Karena sekali lagi kita harus solve itu. Karena dalam Tuhan bicara tentang Natal tidak lagi ketakutan. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-14 ayat 26 sampai 32. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 26 sampai 32. Di sini saudara ada kisah yang dapat menjadi sumber pembelajaran kita tentang sumber ketakutan dan bagaimana cara mengatasinya. Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26 sampai 32. Yang sudah di sana 26 sampai 32 boleh bilang haleluya. Saya 26, saudara 27, kita gantian 32, kita baca sama-sama. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. 27 silakan. Ayatnya yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31. 32 sama-sama, 3, ya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Yang pertama saudara dapat kita lihat di ayatnya yang ke-26. Coba kita lihat sekali lagi ayat 26 saudara. Boleh munculkan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Penyebab ketakutan mereka yang pertama boleh munculkan poinnya adalah berasal dari pikiran sendiri. Sama-sama bilang sama saya pikiran sendiri.
Sama-sama bilang sama saya, pikiran sendiri. Amin. Ketika mereka lihat Tuhan Yesus, saya mau bilang saudara, mereka ketakutan karena di pikiran mereka itu adalah hantu saudara. Akhirnya mereka sampai berteriak-teriak karena kenapa? Pikiran mereka berkata itu hantu padahal itu Tuhan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, banyak orang hari-hari saudara hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena pikirannya sendiri saudara. Banyak orang hari-hari ini sumber ketakutannya adalah pikirannya sendiri. Ketika dia nggak jaga pikirannya saudara, mulai pikiran hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif itu akhirnya akan membawa dia pada ketakutan. Contoh ibu-ibu, mohon maaf Natal-Natal saya serang ibu-ibu lagi ya. Jangan kepahitan, dalam Natal ada kasih. Takutnya, Pak Pendeta dari Natal enggak, nah biasa hari Natal kayak ada kasih karunia kayak Pak Pendeta. Sikat terus, nggak apa-apa ya sekali-sekali. Contohnya ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kadang suka jadi skenario, saya pernah kasih contoh kan. Misalnya suami belum pulang, biasa pulang jam 5, ini udah jam 8 belum pulang. Tiba-tiba udah, dalam pikirannya dia nggak jaga, akhirnya apa? Pikirannya udah kemana-mana, Pak Pendeta. Oh Tuhan bagaimana nih Tuhan, biasa pulang jam 5 sore Tuhan, tiba-tiba sekarang udah jam 9 malam belum pulang Tuhan. Apa jangan-jangan tadi sebelum dia pulang Tuhan, tiba-tiba dia ketemu sama sekretarisnya yang ganjen itu yang suka goda-godain dia Tuhan. Tahu sendiri kan itu sekretarisnya kalau pakai lipstik sampai ke hidung-hidung Tuhan. Oh Tuhan bagaimana nih Tuhan, takut digodain, akhirnya suamiku tergoda. Akhirnya apa? Ketakutan. Karena kenapa? Pikirannya sendiri saudara. Banyak orang hari-hari saudara sekali lagi hidup dalam ketakutan karena pikirannya sendiri. Itu kenapa pesan saya dari mimbar ini saudara. Hati-hati dengan pikiranmu, jaga pikiranmu. Jangan sampai kau nggak jaga pikiranmu, iblis masuk. Iblis itu paling suka menyerang mulai dari pikiran kita saudara. Kenapa? Karena kalau saudara pikirannya sudah diserang, dirasuki sama iblis. Sehingga menjadi takut. Saya mau bilang saudara, orang yang takut sangat mudah untuk dikalahkan saudara. Kalau saudara suka nonton tinju atau suka yang sekarang yang tarung bebas yang MMA itu kalau nggak salah saudara. Kalau mereka lagi mau konferensi pers sebelum bertanding, 1 hari 2 hari sebelum saudara masih mau foto yang begini-begini saudara. Itu kedua petarung itu mereka akan saling mengintimidasi supaya apa? Lawannya takut. Itu kenapa mereka kalau wajah saudara waktu ngantri di depan nggak ada apa-apanya dibanding mereka berdua. Saya tadi lihat wajah-wajah. Pendeta lewat aja. Oh Tuhan Yesus. Apakah salah dan dosaku sayang? Serem. Nah wajah mereka berdua tuh. Supaya apa? Supaya mengintimidasi. Bahkan kadang-kadang pakai suara. Walaupun mungkin di rumah. Aduh aku lapar, aku capek. Tapi gara-gara mau itu. Tujuannya apa? Mengintimidasi saudara. Supaya apa? Kalau lawannya takut, mau sehebat apapun fisik lawannya, mau sekuat apapun fisik lawannya, tetapi kalau dalam pikirannya udah takut, saya mau bilang saudara, lawannya dapat dengan mudah dikalahkan. Saudara dan saya, iblis sekarang serang saudara dan saya pikirannya, supaya saudara takut. Kalau saudara sudah takut, saya mau bilang saudara, iblis dapat dengan mudah mengalahkan saudara. Itu kenapa pesan saya, Alkitab dengan tegas bilang begini saudara, semua yang baik, semua yang enak didengar, pikirkanlah. Ini Kristen bukan sih? Kristen kan? Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah hal-hal yang positif. Karena kenapa? Ketika pikiran kita benar, saya mau bilang saudara, kita tidak ada dalam ketakutan lagi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga pikiranmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, kita harus cepat. Yang kedua saudara, yang kedua, sumber ketakutan manusia. Yang kedua saudara, kita lihat ayat 28 dan 30. 28 dan 30, boleh munculkan. 28 dan 30, cepat saja langsung kita lihat di layar saudara. 3 iya, lalu dan Tuhan suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat yang berikutnya, kata Yesus datanglah. Maka Petrus apa? Turun dari perahu dan berjalan di atas air. Dan mendapatkan Yesus. Ayat berikutnya dikatakan apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Awalnya, boleh munculkan poinnya dulu saudara. Poinnya dulu saudara, bicara tentang apa? Berasal dari fokus yang, sama-sama bilang sama saya, fokus yang keliru. Amin. Awalnya Petrus karena fokusnya tertuju pada Tuhan, dia sanggup berjalan di atas air saudara. Awalnya dia ketakutan, tapi karena fokusnya sama Tuhan, dia nggak takut lagi. Bahkan dia sanggup melakukan hal luar biasa, berjalan di atas air. Tetapi ayat 30, saya mau bilang saudara, ketika dirasanya, dalam terjemahan bahasa aslinya, kata dirasanya, dilihatnya. Keadaannya saudara, ketika dilihatnya keadaan di sekitarnya, artinya apa? Bicara tentang apa? Fokus yang awalnya tertuju pada Yesus menjadi fokus
kepada hal yang lain di luar Tuhan. Akhirnya dia menjadi ketakutan dan mulai tenggelam, saudara. Hari-hari ini saya mau bilang saudara dan saya, kalau fokus kita keliru, saya mau bilang saudara, fokus yang keliru itu dapat membuat kita hidup dalam ketakutan, saudara. Saul, saya mau bilang saudara, orang yang hebat. Saul itu saudara tingginya sebahu lebih tinggi daripada orang Israel pada masa itu. Tinggi, berotot, punya pengalaman perang. Tapi saya mau bilang saudara, ketika dia lihat Goliat, dia ketakutan. Karena kenapa? Fokusnya ada sama Goliat. Daud kecil, imut-imut, bahasa Ibraninya unyu-unyu. Iya. Tapi ketika lihat Goliat dia nggak takut. Kenapa? Karena fokusnya bukan sama Goliat, tapi sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini dunia makin hari makin menakutkan saudara. Kalau fokusmu sama dunia, kalau fokusmu sama keadaan hari-hari saudara, yang ada ketakutan. Dikit-dikit, oh Tuhan bagaimana nih Tuhan, oh Tuhan bagaimana nih Tuhan. Apalagi baca berita itu, oh Tuhan di UK katanya di Inggris ada virus, dia berevolusi, oh Tuhan bagaimana nih Tuhan. Pakai Lifebuoy nggak cukup ini Tuhan, bagaimana nih Tuhan. Nggak bisa lagi, nggak ada noda nggak belajar, itu bahaya. Akhirnya apa? Kalau kau fokus sama itu saudara, akhirnya apa? Ketakutan terus. Tapi saya mau bilang saudara, ketika fokusmu kau arahkan sama Tuhan, mau seperti apapun keadaannya, mau seperti apapun virus yang ada hari-hari ini, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena kita tahu seperti apapun itu, Tuhanku lebih besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, oh Tuhan kita lebih besar. Bilang sama yang ngomong, jangan takut lagi. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Yang terakhir, sambil seorang pemain musik, pemujian saudara. Kita harus cepat. Yang terakhir, boleh munculkan ayatnya yang ke 30 lagi saudara sampai 31. Ayatnya 30 sampai 31. Coba kita lihat. Pemain musik boleh siap-siap. 3 ya, tetapi ketika dirasanya dan mulai tenggelam, dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayatnya yang ke-31. Segera. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau? Lanjut ayat 32 dikatakan apa di sana? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Poinnya boleh munculkan poinnya saudara. Kenapa sumber ketakutan? Yang terakhir bicara tentang apa? Berharap dari sumber kekuatan yang salah. Ketika fokusnya sudah mulai teralih pada dirinya, akhirnya apa? Petrus mulai ketakutan karena kenapa? Dia sudah mulai yang awalnya mengandalkan Tuhan, fokus sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ketika dia sudah mulai melihat dirinya, dia sudah mengandalkan dirinya dan dia sadar dia sebagai manusia itu terbatas. Akhirnya apa? Perlahan tapi pasti dia mulai tenggelam saudara. Saya mau bilang saudara, fokus yang salah itu sangat berbahaya. Bicara tentang, mengandalkan kekuatan, sumber kekuatan yang salah itu sangat berbahaya. Itu kenapa? Ketika dia mengandalkan kekuatannya dia mulai tenggelam. Tetapi ketika dia lihat Tuhan sekali lagi dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tanda bahwa dia mengandalkan Tuhan saudara. Ketika dia mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapannya sama Tuhan. Akhirnya apa? Dia sanggup berdiri lagi diangkat Tuhan. Berjalan di atas air lagi dan naik ke atas perahu saudara. Saya mau bilang saudara, kalau hari-hari ini saudara yang kau harapkan yang menjadi sumber kekuatanmu adalah jabatanmu. Saya mau bilang saudara, semuanya itu ada batasnya saudara. Kalau hari ini yang menjadi sumber kekuatanmu adalah kekayaanmu. Saya mau bilang saudara, semuanya itu ada batasannya. Kalau hari ini yang menjadi sumber kekuatanmu adalah koneksimu. Saya mau bilang saudara, semuanya itu ada batasnya. Apa yang ada di dunia ini? Saya mau bilang semuanya ada batasnya saudara. Tapi kabar baiknya, kalau sumber kekuatanmu berasal dari Tuhan, sumber kerajaan sorga itu tanpa batas saudara. Sumber kerajaan sorga itu unlimited saudara. Artinya apa? Dunia boleh bergejolak, dunia boleh kekeringan, tapi ketika kau menaruh sumber pengharapanmu dari Tuhan, dari kerajaan sorga, kau gak takut. Ibarat kau adalah ambassador dari sebuah negara yang sangat kaya raya saudara. Kau dikirim misalnya ke satu daerah, sebut saja nama negara itu Cibaduyut. Ya. Kau ditaruh di sana saudara, kau berasal dari negara yang sangat diberkati.
Sekalipun Cibaduit bangkrut keadaannya, resesi ekonomi, kau nggak takut. Kenapa? Karena sumber pembendaharaanmu dari negara asalmu. Nah saudara dan saya, kita warga kerajaan sorga. Dunia boleh ngalamin resesi. Dunia boleh ngalamin masa-masa sukar. Tapi ingat baik, sumber pembendaharaan kita berasal dari surga yang tanpa batas. Gak perlu takut lagi. Gereja ini saya mau bilang saudara, berdiri bertahun-tahun, puluhan tahun. Bukan berarti gak pernah ngalamin masa-masa sukar. Gereja ini juga ngalamin masa-masa sukar. Tapi hebatnya Bapak Gembala Sidang, saudara dan saya, mereka tahu sumber mereka dari Tuhan. Bapak Gembala Sidang selalu bilang, kalau mau minta, minta sama Tuhan. Sampai hari ini gak pernah kekurangan tuh. Yang ngalamin resesi, yang ngalamin dampak dari COVID ini bukan cuma jemaat, pendeta pun ngalamin. Saya bukan lagi curhat, lagi mengungkapkan isi hati aja. Tapi yang saya selalu klaim apa? Sumber saya bukan dari dunia. Sumber saya dari yang punya kerajaan sorga. Dan sampai hari Tuhan berkati. Nastar aja gak habis-habis sampai sekarang. Saya mau bilang saudara, ayo andalkan Tuhan. Ingat baik, sumber pengharapan kita dari Tuhan. Orang yang berharap sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan saya paling suka saudara, Alkitab berkata dengan tegas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya sama Tuhan. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak akan mengalami panas terik, yang tidak akan layu daunnya. Apapun yang diperbuatnya apa? Berhasil. Aku pasti diberkati Tuhan. Aku dipelihara Tuhan. Aku tidak perlu takut lagi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, Bu, jangan takut lagi. Bilang sama yang ngomong, jaminanmu kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.